Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Daviga Pramudita dengan nomor NRP 2040241093. Di sini saya akan menjawab soal ETS kewarganegaraan. Untuk soal nomor satu, adanya COVID-19 di Indonesia, kebijakan belajar dari rumah diterapkan termasuk di perguruan tinggi. Di satu sisi, belajar dari rumah dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Sebaliknya, pembelajaran online dan ujian menemui beberapa kendala. Sikap tidak jujur dalam mengerjakan ujian hingga copy-paste. Berikan solusi Anda sebagai siswa yang belajar pendidikan kewarganegaraan untuk menghindari hal ini. Untuk jawaban saya nomor satu itu adalah menjunjung tinggi kejujuran dan mempelajari pendidikan kewarganegaraan adalah hal yang perlu dipahami dan ditanamkan pada diri kita selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Keadaan ujian online sering mendorong kita untuk berlaku curang, mencuri jawaban, dan melakukan copy-paste. Godaan semacam ini bisa dihindari jika kita memiliki rasa kesadaran moral dan rasa tanggung jawab untuk mencurang dan mendapatkan hasil yang dipelajari. Dan hasil yang di ujian bukan begitu. Kita juga memiliki sikap integritas dan disiplin, di mana kita berusaha dan aktif untuk mempelajari materi dan bersungguh-sungguh sebelum ujian, sekali lagi tanpa asal untuk mengintip. Teknologi tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk mencelakakan kita, apalagi dengan saat mencontek saat ujian, karena itu memang tidak boleh. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal itu. Lalu oleh karena itu, kita sebagai siswa atau mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan plagiarisme dan mencuri hak hasil karya orang lain atau mencontek. Salah satu bentuk kejujuran adalah tidak mencuri jawaban ujian. Saya saling mengingatkan teman-teman sekitar untuk menilai etika dan berani menegur. Dan dengan ini dalam pendidikan kewarganegaraan, semua kita bisa menjunjung kejujuran dan integritas pembelajaran daring. Lalu untuk nomor dua, soalnya adalah hak warga negara adalah sesuatu yang dimiliki oleh warga negara yang diatur oleh undang-undang di negara mereka. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan warga negara yang bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikan pendapat Anda bagaimana cara menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Untuk jawabannya, untuk menciptakan harmonisasi antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara diperlukan keseimbangan antara kesadaran akan hak yang dimiliki dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kita harus memahami bahwa setiap hak yang kita miliki selalu diiringi oleh kewajiban yang harus dijalankan. Misalnya kita memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga berkewajiban untuk belajar dan bersungguh-sungguh. Kita memiliki hak atas kebebasan berpendapat, namun tetap harus menghormati pendapat orang lain dan menjaga ketertiban umum. Harmonisasi dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Pemerintah juga berperan penting dalam menegakkan keadilan, melindungi hak-hak warga negara, serta memberikan teladan dalam pelaksanaan kewajiban. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan harus terus diperkuat agar setiap individu memahami nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan gotong royong. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, tertib, dan harmonis. Terus soal nomor 3, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan bagi siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Berikan contoh bentuk implementasi yang telah Anda lakukan sebagai warga negara yang baik saat ini. Untuk jawaban saya adalah dalam mewujudkan harmonisasi dalam hak dan kewajiban diperlukan pengendalian keseimbangan kesadaran hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, untuk belajar, sebagai seorang anak memiliki hak atas kebebasan berpendapat, tetapi juga berkewajiban untuk menghormati pendapat orang lain, serta berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum, tandanya kesadaran hukum dan nilai tanggung jawab, serta sosialisme yang menyebabkan tujuan harmonisasi gagal. Dapat disimpulkan, penguasaan nilai dan pelaksanaan kewajiban juga memiliki nilai dalam hukum. Membangun pendidikan warganegaraan yang efektif dalam nilai pelaksanaan hukum pada masyarakat. Maka dengan menghilangkan dan menekan nilai pelaksanaan hukum disertai dengan mempengaruhi pelaksanaan nilai sosial dan konsep dasar
dan konsep dasar sosial yang berbeda dalam pelaksanaan akan berdampak pada pelaksanaan hukum yang berpengaruh dalam pelaksanaan nilai sosial yang sama dalam pelaksanaan hukum. Lalu untuk soal nomor 4, konstitusi adalah undang-undang dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam administrasi suatu negara. UUD Indonesia adalah UUD Indonesia sudah 4 kali diamandemen beberapa bulan yang lalu. Ramai terdengar berita akan amandemen UUD NRI 1945 yang kelima, salah satunya terkait masalah jabatan presiden. Berikan pendapat Anda apakah ada urgensi nyata untuk mengamandemenkan UUD 1945 untuk kelima kalinya. Lalu untuk jawaban saya adalah menurut saya untuk amandemen UUD NRI 1945 untuk kelima kalinya sebaiknya dilakukan hanya jika benar-benar ada kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan bangsa, bukan karena alasan politik. Terkait isu jabatan presiden saat ini belum ada urgensi kuat. Memang belum ada urgensi kuat untuk mengubahnya karena pembatasan 2 periode sudah ideal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Amandemen seharusnya dilakukan jika bertujuan memperkuat sistem demokrasi, memperjelas pembagian kekuasaan, serta melindungi hak rakyat. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap UUD 1945 harus melalui kajian yang mendalam, dilakukan secara transparan, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Lalu untuk soal nomor 5, saat ini banyak sekali pelanggaran hukum dan HAM Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh warga negara, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah benar pernyataan tersebut dan sertakan bukti konkretnya. Lalu untuk jawaban saya itu adalah pernyataan tersebut memang benar, karena pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia masih sering terjadi, baik oleh pemerintah maupun warga negara. Contohnya saja masih ada kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, serta pelanggaran HAM seperti kekerasan aparat terhadap masyarakat dan pembatasan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, warga juga sering melanggar hukum melalui tindak kriminal, intoleransi. Contohnya masih ada kasus korupsi. Mohon maaf. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh warga itu adalah seperti kekerasan dan juga tindakan kriminal, intoleransi, dan penyebaran hoaks. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan penghormatan terhadap HAM masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta pendidikan moral dan hukum bagi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, itulah jawaban ETS kewarganegaraan Raditya Dharma Pramudita. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.